1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Jangan banyak-banyak Pak Robi. Banyak-banyak pegel dengernya. Apalagi ngomongin beginian. Hidup orang Kristen. Judulnya. Ada nggak di digital ada judulnya nggak Pak? Ada ya? Ada. Ada apa nggak? Yuk kita baca ya, sama-sama ya. 10 kelamaan ya. 3, 2, 1 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. 8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali kesalahan. Dengan tidak bersungut-sungut. 10. Layanilah seorang yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih Allah. 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bersyukur saudara kita masih bisa baca. Bahkan kasih kesempatan di gereja ya. Karena memang di gereja doang bisanya baca Pak. Ya. Surat ini ditulis oleh Rasul Petrus. Kok nggak ada feedbacknya gitu loh. Biar saya juga ini tandanya Anda baca gitu. Ini surat 1 Petrus. Kan kebiasaan kan orang Rasul Paulus gitu. Kalau saya bilang Rasul Paulus protes dong. Pak enggak salah. Rasul Petrus. Ini kerinduan di latar belakangnya oleh kerinduan Rasul Petrus. Untuk jemaatnya. Di mana? Di Asia Kecil. Kok tahu Pak di Asia Kecil? Yuk coba 1 Petrus 1 ayat 1. 1 Petrus ayat 1. Benar gak sih? Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapodokia, Asia Kecil dan Britania. Kalau sekarang Asia Kecil itu Turki. Udah pernah ke Turki? Belum. Sama. Saya juga belum. Ya, sekarang Turki. Nah, ini kerinduan Rasul Petrus untuk jemaat yang ada di Asia Kecil yang mengalami tekanan, penderitaan. Ya, ini yang mengalami penderitaan. Nggak percaya lagi nih. Masa sih Pak Robi? Baca 1 Petrus 4 ayat 12. Jadi saya diajarin kalau baca Alkitab itu ke depannya sama belakangnya. Benar nggak sih? Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Jadi saudara, ini surat ini dituliskan untuk penerimanya jemaat di Asia Kecil yang mengalami penderitaan. Amin. Jadi ini bukan surat biasa. Pak, apa hubungannya Pak kesudahan segala sesuatu? Ada frasa di mana kesudahan segala sesuatu maksudnya apa sih? Terkadang, ini kan surat ditulis untuk jemaat yang sedang mengalami masalah. Benar saudara? Terkadang, kita tuh menganggap segala sesuatu, masalah itu kayaknya gak kelar-kelar. Ini Rasul Petrus menguatkan bahwa semuanya itu sementara saudara. Jadi pingin merubah mindset orang-orang waktu itu supaya jangan fokus sama masalahnya. Jadi ditulis kesudahan segala sesuatu. Itu termasuk masalah yang mereka hadapi supaya apa? Jangan fokus dengan masalah yang ada. Karena pada akhirnya akan selesai. Ya, jadi ini surat nggak usah ditafsirkan aneh-aneh. Jadi ini pingin gembalanya, misalkan kalau hari ini Pak Gembala jadi gembala ya Pak Gem ya. Di JKI Home, pas ngelihat jemaatnya ada masalah, dia tulis surat. Pastor Robi,
berbahagialah gitu loh. Tenang aja. Nah itu surat. Ini waktu itu juga begitu, Petrus memberikan surat kepada jemaatnya di Asia Kecil supaya apa? Ingetin, semua itu sementara. Kalau bicara sudah dekat, itu maksudnya bukan waktu udah pasti. Pasti ya pasti datang, cuman bukan signifikan ketahuan, oh besok minggu depan. Enggak, tapi maksudnya supaya kita waspada, berjaga-jaga. Amin. Jadi kesudahan segala sesuatu sudah dekat maksudnya apa? Jangan lagi fokus dengan apa yang ada di dunia. Fokus kepada kekekalan yang kita akan dapati. Amin. Ya, jangan begini-begini dong nih. Begini ada dua nih. Ngerti atau tahu ya? Semangat ya. Karena Tuhan benar. Saya aja kadang-kadang bawain begini pegel ya. Boring gitu ya. Tapi inilah suara kebenaran. Apa yang dikatakan Tuhan tuh mengingatkan kita bahwa kita jangan lagi fokus dengan apa yang kita hadapi di sini. Amin. Kita fokus sama yang di atas. Ya, terus apa hubungannya Pak dengan masa kita? Bagaimana Pak kalau kita sudah punya fokus kekekalan? Yang pertama, di 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 saudara, dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ini poin pertama saudara. Kalau Anda punya fokus pandangan kekekalan kepada Allah, pertama apa? Kuasai diri. Kalau Anda hari ini punya masalah, punya problem, kata orang sana, kuasailah diri. Supaya apa? Bisa berdoa. Seberapa besar banyak dari kita kalau ada masalah, emosi. Diajak ngomong, nyolot duluan. Diajak diskusi, marah duluan. Seakan-akan ngajak diskusi itu ngajakin ribut gitu. Enggak. Terkadang kan kita kalau udah salah ya, mohon maaf ya. Saya pribadi begitu, aduh ngapain deh nyari-nyari saya. Oh saya udah siap-siap nih mau kata-kata apa gitu loh. Biasa pendeta plus sales. Jadi satu ya. Apa yang saya pertahankan pakai Alkitabiah gitu kan. Defend dulu kan. Tapi saya oh nggak begini ceritanya. Kalau orang ngomong itu dengerin dulu. Gak usah tunjuk kanan kiri ya. Kalau ada orang ngomong dengerin dulu. Maksudnya apa gitu. Terkadang kan orang, wah misalkan kesel sama Pak Iwan ya. Wah Pak Robi datang, saya kesel gitu. Tahu-tahu Pak Iwan datengin saya. Padahal dia mau say hello, shalom gitu. Waduh ngapain ngajakin ribut nih gitu kan. Terkadang kan begitu ya. Saya ambil contoh begini. Coba Anda koreksi di keluarga deh. Pernah enggak misalkan Pak Irwan sama Bu Wanda nih lagi kesel gitu. Curiganya itu berlebih gitu. Ngapain sih? Ya kan? Padahal mau diskusi. Begitu juga orang-orang di rumah. Seberapa besar kita kalau diajakin diskusi, itu udah nyolot duluan kata orang sana sih. Ya. Hari ini kita belajar. Kuasailah diri supaya kita bisa berdoa. Jadi itu sebenarnya kunci juga. Jangan-jangan Anda nggak bisa berdoa karena nggak bisa menguasai diri. Hari ini kita belajar saudara untuk punya fokus pandangan ke kekekalan. Kekekalan itu ada dua sebenarnya. Kalau nggak neraka, sorga. Kemarin saya berdoa, Tuhan, saya mau ngomongin apa nih? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apa ngomongin sorga, apa ngomongin neraka? Itu lebih ngeri lagi ya saudara. Iya nggak? Hari ini kita belajar. Sekarang udah dah, nggak usah panjang dan lebar bicara masalah firman. Hari ini kita belajar apa sih yang kita hadapi sekarang. Pak, kita seringkali jemaat di gereja itu masalah. Nah, bagaimana kita menghadapi masalah? Yaitu kuasai diri. Kuasai diri, saudara. Supaya apa? Kita bisa berdoa. Terkadang kita, kalau ngomong masalah, namanya orang hidup pasti ada masalah ya. Kalau nggak ada masalah ya tinggal ada dijadwalin aja Pak Gam, doa penghiburan. Biar kelar gitu loh. Iya kan? Kadang kan aneh ya. Pak saya nggak mau ada masalah.
Waduh, saudara, Anda di rumah aja tidur seharian pasti ada masalah, saudara. Apalagi kemana-mana. Kemarin di sel group saya bilang, semakin banyak Anda banyak bicara, semakin banyak kesempatan Anda untuk berbuat salah. Saya koreksi gitu. Saya kan orangnya very extrovert person. Iya kan? Kalau istri saya very introvert person. Kalau dia bisa jaga omongan. Kalau saya kan kalau nggak ngoceh, kata Pak Pinky saya ada masalah gitu. Kalau saya sendiri nggak ngoceh gitu loh. Tapi ternyata ya itu ngoceh itu harus dibatasi. Saya nggak percaya tuh. Cuman wanita doang yang banyak ngomong. Nggak percaya. Coba kasih kebebasan pria-pria bicara. Waduh, saya rasa lebih menyakitkan dari wanita. kalau ngomong gitu loh. Terkadang kan cowok secara apa? Kalau namanya disurvei, wanita sekian ribu kata. Enggak, sekarang enggak berlaku kayaknya, saudara. Kalau enggak ngoceh dia ngetik. Kalau udah ngoceh, udah ngetik, nyakitin lagi. Wanita katanya nyakitin. Waduh, kalau cowok nyakitinnya lebih parah, saudara. Jadi, kuasailah diri. Bilang sama diri sendiri, kuasai diri. Gak usah ke orang lain dah. Seberapa banyak kita, kalau kita ngadapin masalah, apalagi kita merasa paling benar. Waduh, gagah banget aja ya. Sudah dibilang begini. Sudah dibilang begini. Benar gak sih? Terkadang kita merasa, waduh powerful gitu. Saya dapat ilmu lagi. Semakin Anda merasa paling benar, ternyata di situ Anda menjadi orang paling bodoh sedunia. Waduh, saya banyak belajar, saudara. Kalau bukan Roh Kudus kasih hikmat saya nggak berani ngomong begini. Kenapa? Saya kalau udah paling benar, waduh, jangankan orang salah ya, udah salah pasti salah. Orang benar aja bisa salah sama saya. Kalau saya merasa paling benar. Korbannya siapa? Istri saya. Kalau saya udah salah, saya akan defend, merasa saya paling benar, sehingga istri saya yang udah benar jadi salah. Aduh, coba dikoreksi saya. Istri saya ada di sini sampai, aduh Tuhan, sejujurnya saya ini nggak mau begitu. Tapi ya itu ya, balik lagi. Anda udah bicara kekekalan, rubah mindset Anda. Jangan lagi emosi. Yang rugi siapa? Bukan orang lain, kita yang rugi. Jelas, pasti kalau udah emosi udah apa aja yang dilakukan nggak benar hasilnya. Betul atau benar? Benar, saudara. Jangan bilang betul, udah diajarin berkali-kali. Benar, karena ada kebenaran di dalam Kristen, di dalam Alkitab. Nggak ada yang kebetulan. Saya kenal Pak Hartono, saya kenal Pak Gembala, saya kenal semua itu kebenaran. Bukan kebetulan. Hari ini kita belajar, saudara. Semakin banyak Anda punya masalah, bersyukurlah Anda belajar untuk kuasai diri. Kalau Anda belum bisa menguasai diri, mohon maaf, masalah itu akan terus datang. Saya pernah berdoa, Tuhan, jadikan saya menjadi orang yang sabar. Apa yang terjadi, saudara? Banyaknya masalah terus datang ke saya. Dari mulai start mobil, cetek-cetek, sudah nyala ban kempes, sudah beresin semua, di depan kena serempet mobil. Belum udah keserempet, kena macet-macetan. Benar gak? Terus begitu. Makanya hati-hati, saudara. Anda siap menjadi orang sabar, siap pula terima masalah. Kalau Anda bosan, kesel sama satu orang, jangan dipendam dalam hati, saudara. Anda akan didatangi 1000 orang seperti dia yang sejenis akan datang dalam hidup Anda. Makanya kalau ada masalah dengan orang lain, selesaikan dengan masalah dengan orang lain itu. Jangan emosi. Hari ini saya benci sama Pak Iwan. Saya bisa hilang, meninggalkan dia. Tapi ingat, di rumah akan ada yang lebih gila lagi dari Pak Iwan. Kalau saya benci sama Pak Pinky, besok di kantor akan ketemu lebih gila lagi dari Pak Pinky.
Ya, ini loh, kita belajar kuasai diri saudara. Makanya saya mah ketemu orang ketawa aja deh. Biarin deh dia anggap saya orang gila kayak. Saya anggap semua itu cermin. Kalau saya senyum, masa iya dia nggak senyum? Kalau hari ini saya senyum sama Bu Esther, bohong kalau dia nggak ketawa. Makanya dia ngeri banget kalau dia khotbah saya di depan sini. Bukannya khotbah dia ketawa. Benar saudara. Ya, hari ini kita belajar ya. Kuasai diri. Jangan dikit-dikit emosi. Pak, simple banget Pak. Simple banget. Rasul Petrus katakan, kuasailah diri. Padahal jemaat di Asia kecil ini ngadepin. Karena iman kepada Kristus ngadepin penganiayaan, ancaman. Tapi hebat loh. Cuman tulisnya kuasailah diri. Kalau hari ini begitu banyak masalah yang Anda hadapi, kuasai diri loh. Kemarin Pak Gem kasih video. Udah kayak Spider-Man dia. Kalau mau kesel-kesel dia. Udah ngantuk-ngantuk, capek-capek. Apalagi kemarin ada acara ulang tahun. Senggol dikit marah pasti. Udah capek loh. Nah, tapi bersyukurlah. Punya Pak Gem kayak begini modelnya. Dia bisa kuasai diri. Bener. Wah kalau orang capek tahu sendiri ya. Bapak Ibu yang kerja ya. Kalau orang capek. Pasti emosinya tingkat tinggi ya. Saya tanya deh sama Pak Hartono. Yang tiap hari naik motor Pak. Orderan gak ada Pak. Macet. Emosi gak Pak pulang-pulang? Gak bawa duit. Tapi kalau gak menguasai diri saudara. Aduh. Itu neraka rasanya ada di lingkungan kita. Makanya pagi hari ini bukan suatu kebetulan Anda terima firman ini. Saya terima dulu. Saya pelajari, saya jalani, baru bagikan. Kalau hari ini Anda merasa, Tuhan kok masalah gak kelar-kelar. Mungkin Anda kurang menguasai diri. Coba kuasai diri. Sudah kuasai diri baru berdoa. Percaya Tuhan kasih jalan keluar yang terbaik buat kita. Amin. Itu yang pertama saudara. Gak usah banyak-banyak pasalnya. 1 Petrus ini luar biasa. Pak, apalagi yang kedua? Yang kedua saudara, apa yang harus kita lakukan? 1 Petrus 4 ayat 8 dikatakan, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Di sini kita harus menggunakan kasih yang sungguh-sungguh saudara. Berapa banyak kita yang kelihatannya tanda kutip munafik. Kelihatannya saya perhatian, saya kelihatannya kita sayang. Tapi benar gak? Sayang kita beneran gak sama dia? Kasih kita beneran gak sama dia? Perhatian kita beneran apa enggak? Hari ini kita belajar, yuk. Benar-benar kita harus kasih yang sungguh-sungguh. Ya, benar ya? Pak, kok ngomong kasih Pak? Iya. Karena banyak, enggak di sini sih. Di luar sana yang katanya orang percaya. Kalau bicara ngomong kasih, kayaknya belum melakukan dia udah mikirin, ngapain nih orang nih? Ngapain nih? Ya, misalkan Pak Iwan banyak teman di gereja. Enggak di sini ya Pak. Toto ada yang telepon Pak Iwan. Pak Iwan apa kabar? Mikirnya apa Pak? Wah, jangan-jangan nih. Jangan-jangan nih gitu kan. Udah enggak ada angin, enggak ada apa, Toto telepon. Saya enggak pernah telepon Pak Denny. Toto, bro di mana? Mikir enggak beliau? Wah, Pastor Robi ngapain gitu. Tapi enggak dihack Pak, WA saya. Pak Denny pernah dihack. Waduh ngapain bro? Wah, tumben Pak Denny kok WA saya ternyata dihack. Hari ini kita belajar saudara. Ya, gunakan kasih yang sungguh-sungguh. Karena kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Jangan lagi kita terlihat munafik. Saya ngeri lagi. Saya ngeri kalau lagi ada nyanyi ya. Hanya ini Tuhan persembahanku. Ngasihnya goceng. Di dompetnya 50.000 ya Tuhan. Benar saudara. Saya ngeri saudara. Saya gak mau hidup menjadi orang munafik. Kita semua juga mau kan. Jangan munafik di depan Tuhan. Benar gak sih?
Makanya saya berharap WL itu jangan nyanyi begituan tuh, ngeri saya. Hanya ini Tuhan yang, iya kan? Waktu ngasih persembahan, cengkring gitu. Waduh, hari ini kita belajar. Yuk, gunakan kasih yang sungguh-sungguhnya. Kalau kasih itu nggak mengharapkan feedback, nggak ngarepin nanti kalau saya, Pak Robin nih ngasih persembahan gede nih. Saya percaya Pak Irwan nggak pernah berpikir begitu. Mentang-mentang dia kasih persembahan, kasih ini, saya kasih jadwal khotbah lebih banyak. Enggak. Saya percaya dia nggak berpikir begitu. Benar ya Pak Irwan? Kalau nggak saya lempar. Ya, maksud saya apa? Ini loh, kalau di gereja itu jangan lagi ketahuan. Tuhan kita maha tahu saudara. Jangan lagi ada kasih itu yang, saya bantu ini, saya doain ya. Tapi jangan lupa ya doain gereja. Enggak usah begitu. Itu kan sesimpel itu ya. Saya percaya saudara-saudara semua pasti doain Pak Gembala. Benar nggak? Ya kan? Hari ini kita belajar, yuk kasih sungguh-sungguh. Pak, sesimpel apa sih Pak? Kalau kasih di gereja itu, kalau di jalan ditegor. Terkadang satu gereja itu di jalan aja boro-boro menegur. Siapa itu? Lupa namanya. Katanya keluarga, masa lupa. Untung saya ingat semua di sini. Ya, seberapa banyak dari kita kadang-kadang di dalam kehidupan gereja, siapa itu ya? Apalagi ngelihat, udah tahu belum itu ini pojok? Oh, jemaat kita itu siapa? Kayaknya orang baru itu. Tolong tegur sapa gitu loh. Kasih. Oh iya. Itu Kapten Rian. Kapten loh. Pasti nenek moyangnya pelaut ya. Hari ini kita belajar ngomong kasih ya. Itu yang kedua saudara. Itu yang kedua. Yang terakhir. Yang biasanya ini yang katanya mukjizat terjadi di gereja ya. Yang lemah, letih, lesu langsung punya full powernya. Apa yang ketiga? Ayat 10 dan 11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang berbicara, baiklah berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah yang melayani dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Amin. Hari ini belajar apa yang ketiga? Layanilah Tuhan Allahmu dengan karunia yang Tuhan berikan, supaya kita bisa memuliakan Allah. Dan di situ nama Allah ditinggikan. Amin. Ini lagi diajarin lagi. Karena paradigma kita, sudut pandang kita yang tadinya dunia sementara, kita kekekalan. Yuk mau ngapain di dunia? Layani satu dengan yang lain. Nggak harus hanya di gedung gereja saudara, tapi juga di luar sana. Saya selalu katakan, bicara pelayanan bukan hanya di gereja, tapi di rumah juga sebagai pelayan. Hari ini kalau Anda jadi istri yang baik. Ya, apalagi jadi ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga yang baik. Kalau punya anak, jadi ibu yang baik buat anak-anak. Cukup saudara. Nggak usah ngeluh, nggak usah aneh-aneh. Amin. Ya, ini yang ketiga. Supaya apa? Karena setiap kita pasti diberikan talenta sama Tuhan. Di sini dikatakan, pergunakanlah apa yang Tuhan kasih. Kalau karunianya khotbah ya khotbah. Tapi khotbahnya yang baik. Jangan khotbahnya nyakitin aja. Tolong koreksi saya ya. Kalau seringkali saya di khotbah begini nyakitin orang, saya kan nggak tahu ya hati Anda ya. Ya kan, hati Anda yang lemah lembut itu saya nggak tahu gitu. Kesenggol dikit langsung ngamuk gitu kan. Namanya juga lemah lembut gitu kan. Tapi hari ini kita belajar ya. Layani satu dengan yang lain dengan penuh sukacita. Kalau hari ini Anda jadi orang tua yang baik. Kalau jadi bapak yang kayak mana? Ya kan? Seringkali anak nyusahin kita, marahin kita. Pak nggak kebalik, bukannya orang tua marahin bapak. Enggak, zaman sekarang ada loh. Orang tua yang marahin bapak loh. Benar ya?
nggak dikasih handphone, nggak dikasih uang pulsa. Waduh, dia acak-acak, nggak sekolah dianya. Ya, hari ini yuk layani satu dengan yang lain dengan penuh sukacita. Ada kebaikan yang kita bagikan. 3 hal ini cukup membuat kita belajar bahwa kita menjadi pribadi yang tahu untuk apa kita hidup. Kita harus punya tujuan untuk kedepannya. Paradigma kita harus dirubah menjadi kekekalan yang kita pikirkan. Tujuan khotbah ini simple, saudara. Supaya apa? Pertama, pandangan hidup kita berubah. Yang tadinya mikirin dunia, ingat, hidup ini adalah kesempatan. Segala sesuatu hanya sementara. Apa yang dulu kita anggap hebat, apa yang kita anggap luar biasa, itu ada akhirnya. Iya kan? Yuk pikirin ke depan, fokus lagi sama Tuhan. Pak, nggak begitu juga kali Pak, ada yang protes sama saya. Hidup kan butuh uang ya, benar ya? Kan kita harus cari uang Pak. Benar saudara, hidup itu butuh uang. Tapi jangan jadikan uang itu jadi Tuhan kita. Ya, banyak yang protes kayaknya mukanya nih. Hah? Pak Robi sih enak, Pak Robi hidup duitnya banyak. Tahu nggak Pak Robi? Memang hidup itu nggak selalu uang, tapi kalau nggak ada uang rasanya pingin mati aja. Hah? Tapi percayalah saudara, ingat Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan itu luar biasa. Percaya apa enggak? Tinggal kita pegang, yuk mau kemana? Tinggal pandangan kita kemana? Tujuan kita kemana? Itu yang pertama. Saya berbicara pagi hari ini, sama-sama kita belajar. Rubah. Yang tadinya sementara, kita lihat ke depan. Kalau hari ini Anda punya masalah, percayalah ada jalan keluar yang terbaik buat Anda. Supaya apa? Karena kita nggak lagi mikirin yang di dunia. Kita fokus ke depan. Sehingga apa? Apa yang kita lakukan, kita fokus sama Tuhan, itu kita jadi berkat. Jadi hidup ini berharga, ke depannya juga ada harganya. Dan yang terakhir, tujuannya apa? Supaya kita tetap punya ketekunan, kasih dan ketaatan kepada Tuhan. Supaya apa? Segala sesuatunya boleh dengan hasil yang baik. Saya selalu ingatkan, ikut Tuhan itu gak ada yang sia-sia. Pasti ada harga. Amin. Pak Gembala belum kelar dong, ngomong amin. Tenang aja Pak Gem. Bentar lagi Pak Gem. Udah amin aja saya jadi kedistrak nih. Baru mau closing. Percaya saudara. Saya dari awal kan katakan, bicara khotbah pagi hari ini, masalah kekekalan. Kalau khotbah yang saya dari awal, kalau khotbah depan orang tua itu paling gampang. Tapi ini kalau bicara kekekalan kan tadi ya lagunya aja saya dari awal aja lagunya kok kayaknya, waduh, visinya luar biasa ya, ngeri. Masalah. Tapi ya jujur, bersyukur ada lagu-lagu yang setidaknya ada garis untuk mengarahkan kita, fokus kita kemana. Ya kan, kalau ngomong kekekalan, itu kan bicara masalah kesudahan ya. Coba depan anak-anak muda gini, waduh, Pastor Robi mah enak, udah umur segini. Lah kita-kita ini gimana? Nikahnya belum, udah ngomongin begitu. Mohon maaf, adik-adik tercinta, tapi percayalah, kalau Tuhan sudah tetapkan yang terbaik, Anda juga akan mengalami yang terbaik. Kalau hari ini Anda punya masalah, percayalah Tuhan kasih jalan keluar yang terbaik. Kalau hari ini Anda belum kuasai diri, hari ini kita belajar. Karena Roh Kudus kasih kekuatan buat kita untuk kuasai diri. Amin.